kembali berjumpa dalam acara Tabura Injil Klasisia Penselatan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan yang terangkat dalam kitab Roma pasal 6 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kasih setia Tuhan selalu baru bagi kami. Kami berterima kasih karena kasih setia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami membuat hidup kami semakin sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kami sekalian. Dalam suasana kebangkitan ini kami akan belajar daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam dosa kami tidak bisa memahami apa arti firman Tuhan. Oleh sebab itu curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya ketika Roh Kudus Allah bertakhta dalam hati dan pikiran dalam seluruh kehidupan kami, roh pengertian dan kemampuan memahami dan melakukan firman-Mu akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Ikat hancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa tanah, kuasa-kuasa yang melayang di udara, roh-roh dunia ini, roh penyakit bahkan maut. Dalam situasi pandemi coronavirus, di dalam kuasa darah Yesus taklukkanlah semuanya. Lalu terangi kami dengan cahaya ilahi-Mu, jagalah dengan bala tentara sorga-Mu. Bersabdalah Bapa, sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Pembacaan Alkitab dalam kitab Roma pasal 6 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidakkah tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut tersalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dalam kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita sekalian ketika membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman, merenungkan dan melakukannya demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat 11 telah kita bacakan secara bersama. Di bawah tema bagi kita sekalian, ikut mati dan bangkit bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu keselamatan kita datang sebagai karunia dari kasih karunia Allah. Tetapi hanya dapat diterima oleh tanggapan manusia melalui iman. Dan iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat
yang diminta Allah untuk keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi juga suatu tindakan yang terbit dari hati orang percaya yang ingin mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman berarti percaya sungguh-sungguh kepada Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Hal ini meliputi percaya dengan sepenuh hati, menyerahkan seluruh kehendak kita, dan mengabdikan diri secara mutlak kepada Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita di saat ini Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Paulus katakan dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sebab pada waktu kita dibaptiskan kita dipersatukan dengan Kristus Yesus. Kita dipersatukan dengan Kristus, hal ini berarti kita dipersatukan dengan kematiannya. Dengan baptisan itu, kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh Bapa yang mulia, begitu pun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Sebab kita turut mati bersama Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia, karena kita turut dihidupkan kembali seperti Dia. Artinya, saat kita dibaptis masuk ke dalam Kristus dan menjadi miliknya, maka apa yang terjadi di dalam Dia juga sah bagi kita. Kita bahkan telah disebut telah dikubur bersama Kristus dan mati bagi dosa. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kalau kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita pun akan hidup bersama Dia. Sebab kita tahu bahwa Kristus pun sudah hidup dari kematian dan Ia tidak akan lagi mati. Kematian sudah tidak berkuasa atas dirinya, karena kematian yang dialami Kristus adalah kematian terhadap dosa. Dan itu terjadi satu kali saja untuk selama-lamanya, dan hidup yang dijalaninya sekarang ini adalah hidup untuk Allah. Oleh sebab itu, kita harus juga menganggap diri kita mati terhadap dosa, tetapi hidup di dalam hubungan yang erat dengan Allah melalui Kristus Yesus. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dari sini Paulus sedang menunjukkan hubungan antara baptisan dengan karya Kristus melalui kematian. Yang mana kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga memberi kuasa yang menghidupkan orang berdosa kepada hidup yang baru. Pertobatan orang percaya yang ditunjukkan melalui baptisan membuat mereka mengalami kuasa penebusan Kristus. Dengan demikian, kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya memberi teladan, tetapi jauh daripada itu, memberi kuasa yang menghidupkan orang berdosa ke dalam hidup yang baru, yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Orang-orang percaya yang telah dibenarkan oleh Allah adalah orang-orang yang sedang hidup dalam kawasan kasih karunia Allah. Namun kita menyadari bahwa kita masih berada di dalam proses kehidupan daging yang berdosa. Itu berarti keberadaan hidup kita serentak dibenarkan dan berdosa. Karena itu, dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, marilah kita memelihara kehidupan yang berpadanan dengan panggilan kasih karunia Allah, menurut kasih setia Tuhan. Marilah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai garam dan terang dunia, supaya dosa tidak lagi menguasai kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, sebagai orang percaya yang telah dibenarkan karena belas kasihan Tuhan, marilah kita mengenakan manusia baru karena persekutuan dengan Kristus Yesus.
Oleh sebab itu, di dalam kasih karunia-Nya, kita telah melihat betapa kasih Allah bagi kita sekalian. Hanya demi kasih karunia Allah bagi manusia, agar manusia itu bisa dilepaskan dari dosa dan diselamatkan dalam kehidupannya. Allah rela memberikan anaknya Yesus Kristus, menjalani jalan penderitaan, bahkan tergantung di tiang kayu salib, hanya demi keampunan dosa dan keselamatan kita sekalian. Maka marilah kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita mengenakan manusia baru karena persekutuan dengan Kristus. Dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, marilah kita membaharui seluruh hidup kita. Sebab kita telah ditentukan untuk mati dan bangkit bersama Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Jadikanlah hidup kita bermakna bagi orang lain, sebab kehadiran kita di dunia ini telah ditentukan Tuhan untuk memberikan buah. Kalau Tuhan boleh memberikan hidup kepada kita sekalian, hormatilah segala kasih karunia Tuhan demi kehidupan kita sendiri. Supaya pada akhirnya kita melihat bahwa kitalah orang-orang yang telah dipilih dan ditentukan Tuhan untuk menjadi yang terindah demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas semua kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami bersama dengan Engkau dalam kematian dan kebangkitan-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang di surga, jangan pernah tinggalkan kami. Biarlah kasih karunia dan penyertaan-Mu tetap menjadi bagian kami, agar kami boleh ikut mati dan bangkit bersama Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berkati kami sekalian, berkati pendengar Tabura Injil Kelas Siapen Selatan yang selalu memberikan dukungan. Berkati semua kru yang ada, seluruh tugas tanggung jawab yang boleh mereka kerjakan, supaya lewat Tabura Injil, nama Tuhan Allah semakin dipuji dan dimuliakan. Lewat Tabura Injil, kemuliaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan-Mu. Kami taruh seluruh pelayanan Kelas Siapen Selatan, Sinode GKI di Tanah Papua, seluruh pekerjaan Injil di atas Tanah Papua, bahkan negara Indonesia dan dunia ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Dan biarlah penyertaan, perlindungan, kasih dan rahmat-Mu terus menjadi bagian kami sekalian. Semua para pelayan firman yang boleh memberitakan firman Tuhan lewat program Tabura Injil, Tuhan memberkati kami semua. Lalu biarlah penyertaan-Mu terus menjadi bagian kami, sehingga kami terus melihat bahwa janji-Mu ya dan amin, berkat-Mu tetap menjadi bagian kami. Bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan, para pemimpin dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, Tuhan memberkati. Berkati seluruh masyarakat Indonesia, berkati seluruh masyarakat yang ada di Tanah Papua, lebih khusus Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih Tuhan Allah, jauhkan segala pencobaan, sakit, penyakit, mara bahaya hingga pada maut. Berkati dan lindungi kami, isi seluruh kehidupan kami dengan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu. Supaya di mana saja kami berada, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Sehingga semua orang akan melihat bahwa janji-Mu ya dan amin dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah pengampunan-Mu menjadi bagian kami. Kasih karunia-Mu membaharui kehidupan kami, sehingga kami hidup jauh dari dosa dan menjadi yang terindah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Tabura Injil di hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa kitalah yang telah ditentukan Tuhan ikut mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Jadikanlah hidup kita berkat bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, betapa dukungan-Mu sangat berarti bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, dukung terus dan saksikan terus Tabura Injil setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.